Ya, pertemuan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dengan Presiden PKS Ahmad Saiku membuat sinyal dukungan PKS terhadap Kaisang dan Bobi Nasution di Pilkada Serentak 2024. Kita akan membahasnya saat ini bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Sore Bung. Apa kabar Bang Ray? Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau kabar Bang Ray, baik. kalau kita bicara soal politik, tentu berbagai manuver kita pahami lah ya, bagaimana satu kelompok bertemu kelompok lainnya, walaupun selalu disampaikan ke publik silaturahmi politik, padahal sedang mungkin bargaining politik, dan itu sah-sah saja. Tapi kali ini, PSI dan PKS, bagaimana Bang Ray Anda melihat ini? PSI dan PKS loh Bang Ray. Iya, saya kira mereka pertemuan-pertemuan itu belum mengindikasikan apapun ya, kecuali bahwa mereka bertemu, saling berkunjung gitu ya. Tapi itu penting tentu saja bagi partai-partai dan juga bagi bangsa ini untuk setidaknya mencairkan suasana yang dianggap. Kan sebelumnya ada peristiwa di mana salah satu petinggi PKS menyebut Kaisang itu disodorkan oleh Presiden ke partai-partai. Saya kira tensi itu mau diturunkan oleh mereka gitu. Tapi apakah kemungkinan pertemuan-pertemuan ini akan menjalin kerjasama di pilkada-pilkada? Bisa ya, bisa tidak. Gitu. Cuman kalau dilihat dari aspek kedekatan, ya jelas dua partai ini agak jauh ya sebetulnya gitu ya. Artinya hubungan mereka secara ideologis, hubungan mereka secara kultural, hubungan mereka juga secara visi politik saat ini agak jauh tuh gitu ya. Pak Jokowi dengan Kaisang. Tentu saja PKS adalah orang yang mengoposisi Pak Jokowi selama hampir 10 tahun terakhir ini gitu. Jadi kalau keduanya ketemu, saya kira pertemuannya lebih karena ada titik temu di luar diri mereka. Jadi bukan karena mereka gitu loh. Misalnya kayak disebutkan misalnya kasusnya kan Banten. Banten itu ya ketemunya mungkin bukan karena mereka gitu, tapi karena di luar diri mereka gitu. Jadi artinya ada pertemuan di luar diri mereka itu apa Bang? Kalau kasusnya Banten itu kan PSI dukung Andra itu didukung oleh Gerindra, gitu loh. Sementara Andra itu mengambil Dimyati yang orang PKS gitu. Jadi titik temu mereka itu bukan PSI dukung Dimyatinya, tapi PKS dukung Andra yang kebetulan berpasangan dengan Dimyati yang orang PKS gitu loh kira-kira. Itu yang saya sebut kebetulan aja gitu. Jadi bukan karena memang itu kader PKS didukung PDI, didukung oleh PSI, itu kader PSI didukung oleh PKS gitu. Karena kalau kita lihat kronologis pertemuan ini memang lokasinya di DPP PKS, tetapi artinya kan Kaisang dan PSI-nya datang ke DPP PKS. Bahkan ada yang membahasakan soan begitu. Tapi kalau kita runut sebenarnya cerita juga di belakangnya bahwa ada permintaan dari Presiden PKS yang minta ketemu dengan PSI ini. Artinya dua pihak ini sebenarnya yang menginisiasi pertemuan ini kan begitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Apakah mungkin karena ada Banten, konteks Banten sehingga ini ketemu dua titik ini. Tadi Bang Ray memang sudah menjelaskan sih. Tapi artinya sangat tidak mungkin kalau memang PKS ansih kemudian berkoalisi dengan PSI. Itu agak sulit sekarang ini, walaupun itu konteksnya pilkada. Iya, kalau umumnya menurut saya tidak, meskipun ada nanti kasus-kasus yang spesifik ya, itu tidak bisa juga diabaikan. Misalnya katakanlah Bekasi, di Jawa Tengah. Bekasi? Bagaimana? Bekasi bagaimana? Karena sedang penjajakan tuh Bekasi katanya. Iya, maksud saya ada. Kalau umumnya mungkin tidak, tapi ada kasus-kasus di mana secara spesifik mungkin dua partai ini akan ketemu gitu. Karena memang tidak ada lagi format yang memungkinkan mereka untuk mencari format yang lain gitu. Misalnya Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah itu kan yang kita lihat dalam survei itu ya Kaisang yang paling tinggi. Nah PKS tidak punya kader sejauh ini di Jawa Tengah gitu. Dan boleh jadi mereka akan mendukung Kaisang karena itulah pilihan yang paling realistis mungkin bagi PKS. Jadi ini bukan kerjasama umum gitu. Jadi tetap ada kerjasamanya sangat terbatas gitu ya. Dan karena ada faktor-faktor di luar soal keinginan mereka untuk bertemu itu gitu. Misalnya Banten itu kan karena dipertemukan oleh dua kepentingan yang berbeda, yang sama, yang dari tokoh dua yang berbeda gitu. Kalau misalnya Jawa Tengah ya karena nggak ada lagi pilihan bagi PKS kecuali mungkin akan mendorong calon yang dianggap bisa memenangkan pilkada Jawa Tengah gitu. Jadi kalau ada alternatif, saya kira mereka akan sulit dipertemukan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.